Banyak warga RI yang tidak bisa bayar pinjol karena pinjolnya sendiri. Oke, warga RI yang tidak bisa bayar pinjol itu karena pinjolnya sendiri, ulah pinjolnya sendiri. Oke, boleh saya perdalam lagi ya. Pinjol ya bisa kita lihat dari sisi produknya. Bunga yang sangat tinggi melebihi ketentuan OJK. Ya, tenor yang tidak masuk akal 14 hari ya. Potongan-potongan admin-admin ya yang sangat tinggi ya. Denda yang sangat tinggi tidak masuk akal, baru 1 bulan telat sudah melampaui dari pokok pinjaman. Ya, itu produknya pinjol. Ya. Sekarang dari sistemnya. Oke, dari sistemnya. Baru kali ini dalam sejarah finansial di Indonesia, satu orang bisa pinjam ke puluhan platform pinjaman online. Ya, punya hutang di badan pembiayaan puluhan. Ya, sistem internal pinjol ini sangat tidak mengindahkan atau tidak menghormati C5 yang biasa dipakai bank atau leasing untuk memberikan hutang atau pembiayaan kepada nasabahnya. Ya, atau untuk awamnya, pinjol tidak mau tahu kapasitas seseorang atau calon nasabahnya dalam berhutang. Oke, semua orang bisa pinjam, dari kalangan manapun bisa pinjam. Ya, ketika nanti jatuh tempo, ya, ketika tidak ada kabar dari nasabahnya ini, ya, nasabah-nasabah ini juga kesulitan untuk membayar karena tidak ada uang, ya, para karyawan bagian collection ini atau yang biasa disebut DC pinjol itu sudah disiapkan untuk menekan, menindas, dan menghina-hina para nasabahnya sehingga sampai ada korban yang mengakhiri hidupnya. Ya, dikarenakan pinjol ini tidak menghormati atau tidak mengindahkan C5, ya, kapasitas calon nasabahnya. Gitu ya. Mereka hanya menyiapkan ya karyawan-karyawan untuk menekan, menghina-hina para nasabahnya begitu. Ya, ya bang, kalau tahu nggak bisa bayar jangan minjol dong, kan begitu ya. Banyak ya orang begitu ya. Kalau tahu nggak bisa bayar jangan hutang dong ya. Pertanyaannya ya sekarang begini, siapa yang tahu nggak bisa bayar? Ya, tidak ada yang tahu. Ya, kecuali ya saya atau manusia ini punya indera keenam, melihat masa depan gitu ya. Saya menerawang gitu. Oh, ternyata saya nggak bisa bayar pinjol ini di masa depan gitu ya. Ya udah jangan pinjem deh. Gitu ya. Kecuali orang ini ya punya indera keenam gitu loh. Ya udah Bang, pokoknya jangan pinjem-pinjem deh, jangan pinjem-pinjem hutang-hutang ke pinjol gitu. Memang benar. Ya, benar seperti itu. Jangan pinjem-pinjem ya. Tapi tidak masuk akal. Wah, kok bisa ya gitu ya. Begini ya. Orang kaya, ya, pengusaha, perusahaan, ya, bahkan negara pun ya bukan hanya Indonesia, Amerika, Jepang itu punya hutang. Ya, punya hutang. Oke. Tinggal bagaimana platform pinjaman online ini menyeleksi dengan ketat bagaimana kemampuan dari calon nasabahnya itu, ya. Memakai C5 tadi. Gitu ya. Sistem seleksi calon nasabah ini diabaikan oleh pinjol. Slik OJK tidak sekalipun dilirik. C5 tidak dipakai. Slik OJK dari calon nasabah tidak dipakai. Apakah Anda pernah tahu ratusan mahasiswa IPB terjerat hutang pinjaman online? Ya, kok bisa seperti itu ya? Mahasiswa yang notabene sedang menempuh pendidikan, sedang membuka buku cetaknya, ya, sedang belajar gitu ya, belum punya penghasilan, masih minta ke orang tuanya untuk makan, untuk bayar kos-kosan. Jelas-jelas juga umurnya masih belasan tahun, tapi di-ACC oleh pinjol. Ya, mau balikin hutangnya gimana? Ya, itulah seleksi, ya. Orang yang sudah bekerja pun, sudah punya gaji rutin, ya bukan karyawan kontrak lagi, itu masih susah payah untuk membayar hutang-hutangnya. Ya, ini mahasiswa ya kelahiran 2002, 2005 mungkin, ya, di-ACC oleh pinjol. Yang artinya sistem internal pinjol ini tidak baik. Oke? Dan produknya tidak sesuai dengan manusia.
Ya, saya langsung bilang tidak cocok dengan manusia karena cash flow atau alur keuangan dari manusia itu kebanyakan 1 bulan sekali dan hanya satu itu saja. Ya, sedangkan kebutuhan manusia itu sangat banyak sekali. Ya, sedangkan bunga pinjolnya, tenor pinjolnya dan penagihan pinjolnya tidak manusiawi. Maka dari itu produk pinjol ya tidak cocok dengan manusia. Oke. Gerakan gagal bayar nasional itu bukan sengaja diciptakan, ya, bukan juga disuarakan oleh satu orang. Ya, gerakan gagal bayar nasional itu. Kita secara manusia tidak separah itu, ya, bikin gerakan gagal bayar nasional. Kita tidak separah itu, ya. Kita secara makhluk sosial tidak seperti itu. Ya. Gerakan gagal bayar nasional itu tercipta dari buruknya sistem pinjol. Ya, dan juga penagihannya yang tidak manusiawi dari pinjolnya. Ya, pada saat saya galbay 30 aplikasi serentak, saya bisa melewatinya. Gampang, 1 hari udah yang saya gitu ya. Karena mungkin saya ya laki-laki ya, yang mungkin juga ya dasar mental saya itu kuat gitu ya, atau bahasa murahannya, bahasa picisannya itu saya orangnya selengean gitu, terlalu santai gitu. Jadi gampang melewatinya gitu ya. Namun saya berpikir ya, bagaimana jika seseorang itu tidak seperti saya? Ya, gimana? Ya, jatuhlah, ya, terjadilah korban bunuh diri hanya karena hutang pinjol, gitu. Ya, maka dari itu pinjol ini harus digalbaikan. Ya, maka dari itu gerakan gagal bayar nasional ini wajib digaungkan, gitu. Oke, jadi rangkuman dari pembicaraan kita ini ya, warga Indonesia tidak bisa bayar pinjol itu dikarenakan pinjolnya sendiri ya, jangan salahkan warga Indonesia gitu. Oke. You know I can't smile without you. Nah, bagi nasabah gagal bayar banyak sekali tips-tips yang sudah saya bagikan di channel ini ya. Mungkin akan saya rangkum di sini agar Anda tidak bingung video mana yang harus ditonton. Oke ya. Yang pertama, jika Anda memutuskan untuk gagal bayar, ya, yang pertama siapkan mental Anda. Ya, kalau Anda orangnya seperti saya, nggak usah perlu repot-repot menyiapkan mental. Ya sudah saja, itu nothing tulus, gitu loh. Ya, saya menerima resikonya, gitu kan. Tapi kalau Anda, ya, orangnya itu tidak sesantai saya gitu, Anda perlu menyiapkan mental yang pertama ya. Dan juga teror penagihan dari DC pinjol itu pasti ada ya, mulai dari nomor Anda kena teror, nomor kontak darurat Anda, bahkan nomor-nomor lain yang ada di HP Anda itu bisa kena teror penagihan. Nah, sekarang jika Anda mau berhenti untuk takut ya, maka Anda perlu mengganti nomor telepon Anda. Oke, ganti nomor WhatsApp Anda, ganti nama sosmed Anda dan email Anda juga agar Anda tidak terkena teror penagihan. Gitu, oke ya. Nah, namun jika Anda suka dengan rasa takut itu, ya saya juga bingung dengan orang-orang yang seperti ini ya. Jika Anda suka dengan rasa takut itu, atau Anda ini orangnya suka drama dalam hidup Anda gitu ya, saya angkat tangan. Ya, ini penagihan, saya udah bilang nggak ada, ini gimana ya solusinya? Itu saya angkat tangan untuk orang yang seperti itu. Karena sudah diberitahu ya agar ganti nomor HP, jangan dibalas ya teror-teror itu ya, tapi masih saja ya minta solusi, gimana dong ini? Gimana ini nanggepinnya gitu kan? Itu tidak bisa ditolong dan saya angkat tangan. Ya, saya sebagai raja galbay ya angkat tangan. Oke. Yang kedua, kondar atau orang bahkan kantor Anda atau HRD Anda menanyakan tentang hutang Anda. Ya, jika Anda galbay ya. Yang kedua, kondar ya, orang lain bahkan kantor atau HRD Anda menanyakan tentang hutang Anda karena mereka dapat teror penagihan juga. Ya. Gimana? Seperti itu solusinya. Bilang ke semuanya kalau data Anda disalahgunakan. Oke, zaman digital ini banyak penyalahgunaan data, ya, gitu. Atau Anda mau jujur, gitu ya, ya saya terjerat pinjol, gitu, bla bla bla, gitu ya. Silakan, nggak apa-apa, ya. Namun jika jujur, Anda juga wajib bilang ke kondar Anda atau HRD Anda itu kalau ada yang nelpon lagi, bilang tidak kenal.
ya dengan yang bersangkutan. Saya tidak tahu orang ini, ya, tidak pernah bekerja di sini, gitu. Untuk menghindari ya Anda itu dibenci oleh kondar Anda, dibenci oleh HRD Anda karena selalu ada teror penagihan hutang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya kunjungan petugas lapangan dari perusahaan pinjol untuk menagih. Ya, tipsnya jangan ditemui. Oke, hindari sebisa mungkin. Atau kalau takdir menentukan Anda untuk bertemu, ya, Anda ketemu dengan DC pinjol itu, Anda tidak diwajibkan bayar ke DC lapangan itu saat itu juga. Ya, Anda tidak perlu punya uang, menyediakan uang, punya uang di saldo ATM Anda untuk bayar ke virtual account, gitu ya. Tidak perlu. Oke. Selalu bilang tidak ada uang. Mohon maaf, Mas. Gitu ya. Setiap ada kunjungan DC lapangan bilang tidak ada uang, dan jangan pernah sekali-kali menjanjikan pembayaran kepada siapapun, entah itu DCWA maupun DC pinjol. Ya, DCWA juga jangan pernah Anda janji bayar. Karena bisa saja janji bayar Anda itu di screenshot, ya, hari Sabtu Pak, saya mau bayar, ya, di screenshot oleh DC pinjol, DCWA, dikasih ke DC lapangan, ibu katanya mau bayar, gini. Anda mau gimana, ya? Mau bilang gak ada uang Mas, gak ada uang gitu. Tapi ibu udah janji gini, ya, terlalu bertele-tele. Ya, masih mending Anda kalau setiap ada penagihan gitu ya, atau ketemu dengan DC langsung gitu ya, jangan menjanjikan membayar, bilang saja tidak ada uang. Oke. Yang keempat, jika Anda gagal bayar, nama Anda akan masuk slik OJK pastinya, ya, tidak masalah. Anda tidak bisa hutang-hutang lagi. Bagus. Ya. Oke, itu sangat bagus sekali. Oke. Yang kelima, bekerjalah yang giat untuk mengangkat derajat Anda dan keluarga Anda. Oke, Anda sudah galbay, mungkin diketahui oleh orang tua Anda, ya, diketahui oleh pasangan Anda, teman-teman Anda, mungkin saudara-saudara Anda, ya. Sekarang saatnya bekerja dengan giat, usaha dengan giat untuk mengangkat derajat Anda. Oke, ya. Gagal bayar pinjol bukanlah akhir dari segalanya, bukanlah sebuah bencana. Ya, lihat saya ini, ya, sangat mantap sekali, ya, ngevlog tentang pinjol ini sangat mantap sekali. Gitu ya, memberikan sedikit-sedikit nasihat kepada Anda. Gitu. Ini ya cerminan dari orang yang menganggap bahwa pinjol itu biasa saja. Gitu loh ya. Tidak ada resikonya kalau untuk saya. Gitu ya. Kalau untuk Anda, ya Anda boleh ya terapkan apa yang sudah saya bicarakan tadi, oke? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.